Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahdan Berita Agustin dari kelas TNFC 202503 dengan NIM 20250810019. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yati Nurhayati selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Teknologi dan Basis Data. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait materi Sistem Teknologi dan Basis Data. Untuk latar belakangnya, perkembangan teknologi informasi membantu berbagai usaha termasuk percetakan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan dan pengelolaan data. Namun, proses pemesanan pada toko percetakan masih dilakukan secara manual, sehingga sering menyebabkan kesalahan pencatatan dan keterlambatan pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan pemesanan pada toko percetakan agar proses pemesanan dan pengelolaan data menjadi lebih cepat, teratur, dan efisien. Ini untuk batasan masalahnya. Lalu lanjut ke materi yang akan dipresentasikan, yaitu ada materi use case diagram, activity diagram, sequence diagram, rich picture, class diagram, dan SQL. Ini untuk tampilan strukturnya. Di sini ada 3 aktor, ada pelanggan, admin, dan pegawai. Pelanggan melakukan registrasi dan login yang akan disimpan oleh sistem. Lalu sistem akan memberikan lihat produk dan buat pesanan, juga upload desain. Setelah itu pelanggan melakukan pembayaran. Sistem memberikan terima pesanan ke pegawai yang akan diproses produksinya. Setelah itu pegawai memberikan update status pesanan selesai atau dalam proses. Dari sistem menyimpan data ke database sistem, lalu update status pembayaran. Setelah itu sistem akan mengirimkan notifikasi terkait konfirmasi pesanan, status produksi, dan status pembayaran. Lalu admin akan melakukan kelola pesanan, kelola produksi, dan verifikasi pembayaran. Setelah itu bukti cetak bisa diakses mengenai cetak laporan dan cetak bukti. Untuk use case diagramnya, pelanggan melakukan registrasi pelanggan, melakukan login, menginput pesanan dan upload desain. Setelah itu melakukan pembayaran, lalu pegawai melakukan login dan mengelola produksi, admin melakukan login dan mengelola laporan. Untuk activity diagramnya, di sini ada activity diagram untuk registrasi. Sistem membuka halaman registrasi, lalu menampilkan form registrasi. Setelah itu mengisi data diri, username atau passwordnya, lalu memvalidasi kelengkapan dan keunikan username. Setelah itu username akan divalidasi. Jika tidak, sistem menampilkan pesan username digunakan. Jika iya, sistem akan menampilkan data ke TB user dan TB pelanggan. Setelah itu menampilkan pesan registrasi berhasil. Lalu untuk activity diagram login, di sini membuka sistem, menampilkan halaman login, mengisi username dan password, menekan tombol login. Setelah itu memvalidasi ke TB user, lalu data akan divalidasi. Jika tidak, menampilkan pesan login gagal. Jika iya, menampilkan mengecek role admin, pegawai atau pelanggan yang akan login. Setelah itu menampilkan dashboard sesuai dari role tersebut. Untuk activity diagram kelola produksi, sistem membuka menu data produksi, lalu menampilkan daftar pesanan yang lunas dan akan diproduksi. Setelah itu memilih pesanan dan memperbarui status produksi, lalu memvalidasi data. Jika sudah, pesanan akan divalidasi sudah lunas atau tidak. Jika tidak, menampilkan pesan pembayaran belum lunas. Jika iya, menampilkan dan mengubah data ke TB produksi. Setelah itu memperbarui status pesanan, diproses atau selesai. Untuk activity diagram pemesanan, sistem membuka menu pesanan baru, lalu menampilkan form pesanan. Setelah itu mengisi jenis cetakan, ukuran, jumlah, dan upload desain. Setelah itu memvalidasi kelengkapan data dan file desain akan divalidasi. Jika tidak, menampilkan pesan desain wajib diunggah. Jika iya, menyimpan data ke TB pesanan dengan status menunggu. Setelah itu menampilkan konfirmasi pesanan.
Selanjutnya, untuk activity diagram pembayaran, sistem melihat pesanan yang akan dibayar. Setelah itu menampilkan total tagihan, lalu memilih metode dan mengunggah bukti pembayaran. Setelah itu memvalidasi data pembayaran. Jika bukti valid, sistem akan menampilkan pesan bukti valid diunggah. Jika ia menyimpan data ke TB pembayaran, lalu menampilkan status menunggu konfirmasi. Untuk activity diagram laporan, di sini sistem membuka menu laporan, lalu menampilkan form pilihan periode, lalu memilih periode bulan atau tahun, lalu menampilkan data pesanan, pembayaran, dan produksi. Data periode ditemukan. Setelah itu, jika tidak, menampilkan data tidak ditemukan jika ia menghitung rekap pesanan dan pemasukan. Setelah itu, menampilkan laporan pesanan dan keuangan, lalu mencetak atau menyimpan laporan. Selanjutnya, untuk sequence diagram, ini untuk registrasi. Dari pelanggan membuka halaman registrasi yang akan muncul di form registrasi. Setelah itu, menampilkan form registrasi, lalu mengisi data diri dan akun. Dari form registrasi, mengirim data registrasi ke sistem. Setelah itu, dari sistem mengecek keunikan terkait username ke database. Dari database akan memberikan hasil pengecekan, lalu simpan data TB user dan TB pelanggan, lalu menampilkan registrasi berhasil dari sistem ke form registrasi. Setelah itu dari form registrasi akan menampilkan pesanan berhasil ke pelanggan. Untuk sequence diagram login, dari pengguna ke form login, membuka halaman login, lalu menampilkan form login, mengisi username dan password. Dari form login ke sistem mengirim data login, lalu memeriksa data login ke database. Dari database memberikan data login ke sistem, lalu memvalidasi dan mengecek role. Setelah itu, dari sistem ke form login menampilkan login berhasil. Dari form login ke pengguna itu menampilkan dashboard atau tampilan awalnya. Lalu untuk sequence diagram pemesanan, di sini pelanggan membuka menu pesanan baru ke form pesanan, lalu menampilkan form pesanan, mengisi data dan upload desain terkait pesanan, lalu dari form pesanan mengirim data pesanan ke sistem. Setelah itu memvalidasi kelengkapan data yang akan disimpan di database, lalu simpan data pesanan dengan status menunggu. Setelah itu konfirmasi tersimpan, disimpan dari database ke sistem, lalu dari sistem ke form pesanan menampilkan pesanan berhasil dibuat. Setelah itu menampilkan konfirmasi terkait pesanan dari form pelanggan ke pelanggan. Ini untuk sequence diagram pembayaran. Dari pelanggan ke form pembayaran memilih pesanan yang dibayar, lalu dari form pembayaran ke sistem membuka total tagihan, dari sistem ke database mengambil data pesanan. Setelah itu dari database ke sistem memberikan total tagihan, lalu dari sistem ke form pembayaran menampilkan total tagihannya. Setelah itu pelanggan mengupload bukti dan pilih metode pembayaran ke form pembayaran. Setelah itu mengirim data pembayaran yang selanjutnya disimpan dari sistem ke database dengan simpan TB pembayaran. Setelah tersimpan dikirimkan lagi ke sistem. Dari sistem akan memberikan status menunggu konfirmasi ke form pembayaran. Setelah itu menampilkan status pembayaran yang akan diberikan ke form pelanggan. Untuk selanjutnya ada produksi. Dari pegawai ke form produksi, membuka menu data produksi. Setelah itu meminta daftar pesanan lunas ke sistem. Lalu sistem akan memberikan ambil pesanan berstatus lunas ke database, lalu database akan memberikan daftar pesanan yang sudah lunas. Dari sistem ke form produksi menampilkan daftar pesanan, lalu pegawai update status produksi. Dari form produksi akan mengirimkan update status ke sistem. Setelah itu disimpan atau diubah di TB produksi, lalu update status pesanan. Dari database ke sistem menyimpan, lalu update berhasil. Setelah itu
dari form produksi menampilkan pesanan berhasil ke pegawai. Untuk kelola laporan, di sini admin membuka menu laporan ke form laporan, lalu menampilkan pilihan periode, bulan atau tahunnya, lalu menampilkan periodenya, mengirim permintaan laporan ke sistem. Setelah itu, sistem mengambil data pesanan dan pembayaran dari database. Dari database memberikan data periode terkait, lalu menghitung rekap laporan. Setelah itu, data laporan diberikan ke form laporan. Selanjutnya diberikan kepada admin mengenai laporannya atau ditampilkan kepada admin. Selanjutnya untuk kelas diagramnya, di sini ada user, pelanggan, pegawai, pesanan, pembayaran, dan produksi. Ini saling berkaitan dari user ke pelanggan, lalu ke pegawai. Setelah itu pelanggan melakukan pemesanan yang akan diproses oleh pegawai. Setelah itu pesanan dibayar, lalu bisa diproduksi oleh pegawai. Lanjut untuk SQL-nya. Jadi di sini ada tabel user untuk proses login admin, pegawai, dan pelanggan. Jadi gunanya TB user itu untuk proses dari loginnya admin, pegawai, dan pelanggan. Setelah itu ada tabel pelanggan atau TB pelanggan. Di sini ID pelanggan, INT auto insment, primary key, ID user, INT not null, nama varchar 100 not null, nomor HP, email, alamat. Lalu di sini ada tabel pegawai atau TB pegawai, ada ID karyawan, ID user, nama, jabatan, nomor handphone. Lalu tabel pesanan atau TB pesanan yang berisi ID pesanan, ID pelanggan, jenis cetakan, ukuran, jumlah, desain produk, dan status, juga tanggal pesanan. Setelah itu ada tabel pembayaran atau TB pembayaran yang berisi ID pembayaran, ID pesanan, total bayar, status bayar, tanggal bayar, dan bukti pembayaran yang akan diupload. Yang terakhir ada tabel produksi atau TB produksi yang berisi ID produksi, ID pesanan, ID pegawai, tanggal mulai, tanggal selesai, dan status produksinya. Mungkin saya cukupkan terkait presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup.